anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran PJOK di pertemuan ketiga, tema 1, kelas 2. Oke, ya, hari ini kita akan mempelajari tentang gerak dasar lokomotor pada permainan tradisional. Kemarin kan sudah permainan tradisional apa saja. Ya, di dalam pelajaran hari ini sama KD-nya seperti kemarin, memahami variasi gerak dasar lokomotor dan mempraktekkan variasi gerak dasar lokomotor. Ya, apa indikatornya? Indikatornya adalah mengidentifikasi variasi gerak dasar lokomotor. Jadi menyebutkan gerak dasar yang ada di permainan tradisional itu apa, gitu ya. Dan yang terakhir adalah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Oke, kita awali dengan berdoa. Kita tutup mata sejenak. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran olahraga. Bapak, kami akan mempelajari materi pelajaran PJOK. Buka hati dan pikiran kami agar dapat mengerti serta dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke ya, jadi kita mempelajari tentang bermacam-macam variasi gerak lokomotor yang ada di beberapa permainan tradisional. Ingat ya, yang pertemuan pertama kita mempelajari tentang variasi gerak dasar berjalan dalam permainan tradisional. Ya bangga, udah berjalan tuh macam-macam jalan apa saja. Terus yang kedua, berlari itu macam-macam ada apa yang ada di permainan tradisional. Yang ketiga sekarang kita akan mempelajari variasi gerak lokomotor pada permainan tradisional yang kelihatannya sudah dilupakan deh. Ya, apa sih permainan tradisional yang sudah dilupakan sama orang-orang dan mungkin sekarang tidak ada. Kalau kita cari sih ada, tapi yang biasa, yang tidak biasa dimainkan oleh anak-anak. Tapi permainan tradisional yang akan kita pelajari hari ini, dulu Bu Yus memainkannya tiap hari. Tapi kalau sekarang kok hilang ya? Permainan apa aja toh itu? Ya, kita akan mempelajari itu nanti ya. Oke. Ya, yang kedua, Bu Yus mengingatin pelajaran yang pertama dan kedua. Sekarang yang kedua Bu Yus mengingatin, sebelum olahraga kita harus melakukan apa? Iya, pinter. Pemanasan Bu Yus. Nah, itu dah harus kita ingetin. Ya, guna pemanasan apa itu? Iya, menyesuaikan suhu tubuh, melonggarkan otot-otot supaya tidak cedera. Iya, agar siap dan percaya diri. Kenapa kok diulang-ulang Bu Yus? Ya, masalah pemanasan ini nanti dari kelas 1 sampai kamu nanti bahkan kuliah sampai kita nanti tua. Kalau kalian atau kita semua mau berolahraga, apa yang kita lakukan pertama? Pemanasan kan? Nah, kita harus tahu pemanasan itu gunanya untuk apa? Agar setiap kali memulai olahraga, kita enggak usah disuruh, langsung olahraga, langsung pemanasan. Ya enggak langsung olahraga, tapi pemanasan dulu. Nah, stretching katanya, dilonggarkan otot-ototnya agar tidak kaku, ya, supaya tidak gampang jatuh, supaya tidak cedera katanya. Ya. Terus yang ketiga, Yus ingetin tentang apa? Setelah beraktivitas olahraga, kita harus pinter, pendinginan. Nah, gunanya pendinginan itu adalah apa?
mengembalikan fungsi otot-otot agar bisa kembali seperti semula dan melakukan aktivitas kembali ya. Nanti kalau di kelas 3 atau di kelas 4, di kelas 6 nanti terus apa saja yang tidak boleh dilakukan setelah olahraga itu nanti dipelajari nanti anak kakak-kakak kelas atas ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menginjak apa sih permainan apa sih yang kita akan pelajari hari ini ya. Bermacam-macam variasi gerak dasar lokomotor yang ada permainan tradisional. Di permainan tradisional yang hampir hilang dan yang perlu dilestarikan. Kita harus melestarikan karena ini termasuk budaya. Nah, Bu Yus mau tanya dulu ini, gerak lokomotor itu apa saja? Gerak yang berpindah tempat itu apa saja dulu? Ya, Bu Yus ingetin dulu. Apa? Berjalan, terus berlari, oke, terus merangkak, terus melompat, meloncat. Iya, oke, pinter. Jalan mundur, jalan maju kemarin sudah kita pelajari. Nah, nanti kalian tugasnya adalah kalau di permainan, misalnya di permainan kemarin permainan gobak sodor. Nah, itu variasi gerak lokomotornya apa? Ada jalan, ada lari, ada yang geser ke kanan, geser ke kiri, ya apa enggak? Ada jalan mundur. Nah, itu variasinya kalian harus bisa menyebutkan. Nah, tujuannya kita mempelajari variasi gerak dasar lokomotor yang ada di permainan tradisional. Yang kedua, kalian bisa mengenal permainan tradisional itu apa saja. Nah, hari ini yang kemarin kita sudah mempelajari gobak sodor, terus kucing sama tikus, elang makan anak ayam, terus balap karung, apa lagi nak? Balap karung, terus apa lagi? Benteng-bentengan, terus apa lagi? Iya, banyak ya, permainan bakia dan lain-lain ya. Hari ini kita akan mempelajari permainan yang hampir hilang itu apa saja sih permainannya itu. Nah, engklek atau tapak gunung. Di sekolah kita ada tapak gunung enggak? Di lapangan enggak ada ya. Kita kalau mau bermain engklek atau tapak gunung harus membuat lapangan sendiri ya. Ini lapangannya kayak gini. Nah, caranya kalian harus bisa engklek dulu. Kita harus belajar engklek dulu. Kenapa? Karena kita harus melewati beberapa rintangan. Rintangannya berupa kotak-kotak. Ya, nanti alatnya nanti potongan kayu atau bekas genteng. Itu alatnya. Kalau Bu Yus dulu bekas genteng, nah. Kalau sekarang mungkin genteng susah ya. Ya, pokoknya dipakai untuk alat salah satu. Ya. Kalau ada misalnya ada pulpen yang tidak bekas pulpen yang tidak dipakai atau sudah habis tintanya Bu Yus, oke, nggak masalah. Ya, itu. Yang kedua, egrang. Nah, Bu Yus punya alatnya. Ya, Bu Yus punya alatnya. Cuma kalau untuk kelas 1, 2, 3 itu kok Bu Yus masih takut ya. Kenapa? Egrangnya tinggi. Kalau mau praktek harus satu-satu, nanti harus didampingi. Bu Yus punya alatnya ini. Ya, nanti kalau kamu masuk sekolah, kalau kita sudah bertemu, Bu Yus mana sih egrang itu? Nanti tanya sama Bu Yus ya. Bu Yus punya alatnya, nanti ada di bawah tangga itu loh nak. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi tapak gunung, yang kedua egrang. Nah, kalau egrang kan sekarang anak-anak sekarang mana tahu egrang itu apa kan gitu tak? Nah, sekarang yang ketiga apa ya permainannya ya? Yang ketiga ya. Coba apa ya? Iya, bermain congklak. Ya, siapa yang di rumah punya congklak? Oh, iya. Kalau sekarang ada kok ada modifikasinya. Ya, kalau dulu harus pakai congklaknya itu alatnya dari kayu, berat sekali. Ya, kalau sekarang ada dimodifikasi pakai plastik.
Ya, Bu Yus ada di sekolah itu congklak yang dari plastik. Nah, kalau dulu biji-bijinya itu terbuat dari batu putih atau batu kerikil, batu kecil-kecil ya. Nah, kalau sekarang ada yang pakai plastik dibentuk kayak batu kecil, kayak batu kerikil gitu ya. Kalian pasti bisa itu, ya. Kalian pasti bisa. Udah sering ini memindahkan biji-biji itu ke lubang-lubangnya, ya. Oke, terus apalagi permainannya ya? Apalagi ya? Coba. Iya, apa ini? Bermain kelereng. Oh, lihat gambarnya itu anaknya tuh sampai wah bagaimana itu loh reaksinya itu loh. Lihat reaksinya dia itu mau menyentil kelereng itu loh. Nah, kalian punya kelereng enggak? Kalau di Bali namanya gulia. Ya, kelereng ya. Kalau dulu kita dari jauh kita lemparkan kelerengnya terus ada lubang. Kalau kita bisa menyentuhkan kelereng ke kelereng temannya, kita harus masukkan kelereng itu ke lubang, baru kita dapat poin. Kalau sekarang cara bermainnya mungkin kalian lain ya. Kalau sekarang mungkin kelereng ditaruh di dalam lingkaran, terus menyentil kelereng kita sendiri agar kelereng temannya bisa keluar dari lingkaran. Ya, gitu ya. Nah, jadi permainannya dulu sama sekarang mungkin lain, tapi yang dipakai untuk main kelereng itu adalah gulia yang lubang yang dari kaca. Ya, tuh, oke. Ya, apalagi Bu Yus yang permainan yang selain itu? Nah, coba ini permainan apa itu? Yuk. Ada bola, ada anak yang terbuat dari besi atau apa itu, tembaga atau apa itu, yang ada warnanya putih, ada warnanya kuning. Apa itu? Permainan apa namanya? Iya, permainan bola bekel. Nah, siapa yang punya ini? Susah ini nyarinya. Mungkin di toko sudah nggak berjualan ini permainan bola bekel. Ya, bolanya ada yang kecil, ada yang besar, yang kayak apa itu bola tenis. Ya. Terus anaknya untuk bermain itu kalau Bu Yus dulu cuma 3, kalau sekarang ada yang 6, ada yang 10, ya. Nah itu caranya dilemparkan ke atas terus ngambil anak-anak yang ada di bawahnya. Nah, permainan ini harus dilakukan di ubin, ya. Permainan yang ini tidak perlu menggunakan lapangan. Bisa di rumah, bisa di mana saja asal ada. Kalau di tanah mungkin nggak bisa nak. Ya, kalau di tanah bisa tapi nanti mantulnya sedikit. Ya, kalau bola bekel kayak gini karena bolanya itu terbuat dari karet. Jadi mantulnya harus benar-benar. Bisa sih di tanah mantul tapi tidak bagus pantulannya. Oke ya. Jadi kita sudah belajar permainan tradisional yang hampir hilang. Apalagi tadi satu pertama tadi apa? Tapak gunung, egrang, terus apa lagi tadi? Guli, terus apa lagi? Kalau dulu ada apa namanya itu yang pakai tadi? Yang pakai biji-biji tadi. Nah, terus ada bola bekel, ya. Nah, oke. Kalian kalau punya alat-alat gini bisa kamu praktekkan. Nanti misalnya, Bu Yus, saya punya egrang tapi nggak bisa pakai. Gimana caranya? Nah, egrang itu makainya, egrang harus pendek. Nah, kalian kalau kelas 1, 2, 3 itu kan kira-kira tingginya kan 1,5. Nah, egrang harus paling tidak 1,5 meter. Ya, kalian kan tingginya paling 1 meter gitu kan. Terus di bawah kira-kira 30 cm dari tanah itu harus dikasih landasan yang terbuat dari kayu, dimasukkan di bambunya itu. Ya, egrangnya itu terbuat dari bambu. Nah, bambu itu kan di dalamnya ada lubang tuh. Nah, nanti
dari bawah kira-kira 30 cm. Jangan tinggi-tinggi, kalau tinggi-tinggi nanti jatuhnya sakit nanti ya. Itu kira-kira 30 cm dilubangi, terus dimasukkan kayu yang kayak sendal, kayu yang berbentuk sendal, itu nanti dipakai untuk panjatan. Ya, kenapa harus pakai itu? Kalau tidak pakai itu nanti nggak bisa jalan. Nah, jalannya itu nanti juga harus hati-hati. Permainan egrang itu harus fokus. Itu adalah jalan antara jalan tangan dan kaki harus sama-sama. Kalau tidak serasi, tidak bisa jalan. Tangannya maunya yang kanan kok kakinya kiri, tidak bisa. Tangan kanan sama tangan kiri harus serasi untuk digerakkan. Yang satu ngangkat, yang satu menaruh lagi di mana panjatan selanjutnya. Kalau tidak akan jatuh. Makanya anak kecil-kecil yang kelas 1, 2, 3 kalau bermain egrang harus kita dampingi agar tidak jatuh. Nah, di dalam permainan tradisional itu kayak egrang, terus bermain kelereng, bermain tapak gunung. Ayo, variasi geraknya apa saja yang di situ? Variasi geraknya. Iya, ada berjalan, ada merangkak, ada menggerakkan tangan, ya. Kalau bermain bekel itu kan harus menggerakkan tangan, ya. Terus ada apa lagi? Ada berlari. Jadi variasi geraknya itu ada di dalam permainan tradisional. Terus di dalam permainan tradisional itu mengajarkan kita banyak sekali hal. Apa itu? Nah, kerjasama. Nah, dia saling menyapa gantian. Misalnya kalau kita bermain tapak gunung, itu bisa dilakukan berenam atau berempat, bergantian. Ya. Jadi kita keakraban sesara teman itu ada. Coba kalau sekarang bermainnya apa? Bermainnya game sendirian. Nah, nanti kalau dipanggil Andi, enggak dengar. Andi, enggak dengar. Kenapa? Pakai headset. Ya kan? Nah, itu makanya kalau permainan-permainan sekarang itu gimana ya? Tidak menggerakkan badan. Nah, kalau bermain guli misalnya itu untuk untuk menyentilkan gulinya itu, bermain kelereng itu menyentilkan kelerengnya itu pakai apa itu? Pakai berpikir harus mengenai temanjang itu, Jadi kita melatih otak untuk mengatur strategi. Nah, terus apa lagi? Nah, kerjasama, melatih otak, ya. Nah, terus kekeluargaan, nah, kekompakan. Nah, ya. Kalau di permainan kayak game itu ada nggak kerjasama? Nggak ada. Ya, oke anak-anak. Jadi hari ini kita mempelajari tentang variasi gerak lokomotor yang ada di permainan tradisional yang hampir hilang. Ya, kayak egrang, bola bekel, tapak gunung, bermain kelereng itu jarang-jarang sekali dimainkan oleh anak-anak. Oke anak-anak, ya hari ini Buyus akhiri pertemuan hari ini. Ya, udah selesai materinya. Jadi hari ini kita mempelajari tentang variasi gerak lokomotor yang ada di permainan yang hampir hilang. Oke ya, dengan bermain permainan tradisional kita melestarikan budaya Indonesia. Oke anak-anak, jadi pertemuan hari ini Buyus akhiri, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami sehingga dapat mempelajari beberapa permainan tradisional yang divariasi dengan gerak lokomotor. Terima kasih Tuhan, semoga pelajaran hari ini
bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, hari ini pelajaran selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.